Saran saya sekali lagi buat kalian yang memang ya menjadikan YouTube ini adalah platform untuk mencari duit atau mencari penghasilan, segera perbaiki channel kalian dari nol ya. Jadi kalian mulai sekarang nih, mulai setelah kalian nonton video ini, kalian short kembali, apakah nanti akan berpotensi untuk dismonetisasi. Sebaiknya kalian cek kembali ya. Jangan sampai kalian udah ngejar view tinggi, udah subscriber meledak, di tengah jalan tiba-tiba kena dismon. Sayang banget sob ya, itu malah sakitnya minta ampun. Itu kayak kalian diputusin pas lagi sayang-sayangnya, serius. Cek. Yo, assalamualaikum, halo sobat tempe, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya. Ya, banyak banget nih yang request soal penyebab dismonetisasi yang baru-baru ini. Dulu sempet bahas juga. Biasanya YouTube itu 3 bulan sekali ya bakal ngelakuin dismonetisasi. Ya, sebenarnya bukan dismonetisasi. YouTube itu menurut saya itu bakal 3 bulan sekali itu bersih-bersih channel. Jadi seluruh channel yang ada di list YouTube itu bakal dibersih-bersihin lah sama tim-tim YouTube-nya itu. Karena apa? Dulu juga saya pernah ngalamin soal dismonetisasi. Kalian masih ingat nggak? Ini asal kalian tahu ya, channel yang saya kelola di keluarga tempe, ada tempe channel, tempe gaming, tempe editing, itu ada 2 channel yang kena dismonetisasi. Itu dulu ya. Yang tempe channel itu kalau nggak salah soal konten yang digunakan ulang. Terus kalau yang tempe gaming waktu di awal-awal itu kena konten karena kepuasan seksual kalau nggak salah. Itu dulu. Jadi memang aneh sih ya, rada aneh. Kalau konten yang digunakan ulang sih memang wajar ya. Konten yang digunakan ulang itu sering terjadi di channel manapun. Tapi kalau yang konten digunakan dewasa itu, aduh, alasannya sangat kayak apa ya? Nggak banget gitu loh. Masa alasannya kayak gitu sih dismonetisasinya? Yaudah, ini kita bahas ada 3 hal penyebab channel itu didismonetisasi. Dan sebenarnya banyak hal yang menyebabkan channel kalian didismonetisasi. Cuman yang saya bahas ini adalah 3 hal yang sering. Yang pertama, konten yang digunakan ulang. Itu yang pertama, konten yang digunakan ulang. Terus yang kedua itu kemarin ada nih judul yang menyesatkan. Apakah kalian juga ngalamin ini ya? Terus yang ketiga yang saya bahas tadi itu konten yang untuk kepuasan seksual. Itu yang ketiga. Nah, oke lah, kita akan bahas satu-satu dulu ya. Konten yang digunakan ulang. Bang, kenapa ya? Saya ini ngerasa ini hasil karya saya sendiri, tapi kenapa kok dianggap konten yang digunakan ulang, dan akhirnya channel saya yang saya bangun dari awal kena dismon, bang? Nah, ini pertanyaan yang banyak banget ya muncul di WhatsApp dan di DM Instagram itu soal konten yang digunakan ulang. Dan biasanya konten-konten yang kayak gini yang ngasih PHP biasanya di awal-awal naik ya, views naik, subscriber naik gara-gara konten ini. Tapi di tengah jalan, waktu lagi sayang-sayangnya, langsung diputusin tuh sama YouTube ya. Jadi dari kalian yang membangun dolar ya, ngumpulin dolar dari awal, udah dapat banyak, langsung dimonetisasi. Sakit nggak tuh hatimu ya? Nah, ini sobat, permasalahannya kebanyakan yang ini berdasarkan pengalaman saya, bukan berdasarkan katanya atau bukan berdasarkan buku ya. Ini berdasarkan apa yang saya alami dulu. Konten yang digunakan ulang itu beda dengan konten re-upload, beda banget ya. Kalau konten yang digunakan ulang, kalau konten yang re-upload itu biasanya kita hanya mengupload ulang video orang lain. Jadi kita mengambil video orang lain terus kita upload di channel kita, atau kita punya 2 channel, kita upload konten di channel A, kemudian kita upload lagi di channel B. Nah, ini isinya sama, temanya sama. Jadi ini namanya konten re-upload ya. Terus untuk konten yang digunakan ulang itu biasanya dia yang memodifikasi konten orang lain ya, tanpa menambahkan komentar orisinil yang signifikan.
Jadi kalau ini untuk apa nah, pernyataan secara apa ya, secara umum. Tapi kalau untuk yang detailnya biasanya kayak gini. Konten yang digunakan ulang itu konten yang isinya tuh hal-hal umum. Hal-hal umum dan ya banyak orang yang bikinlah konten kayak gini. Nah, YouTube itu mendeteksi, mengindikasi ini konten yang berulang nih, konten yang digunakan ulang nih ya. Karena kalau untuk contoh di channel saya sendiri ya waktu itu, memang sih YouTube itu nggak secara spesifik ngasih tahu ini loh yang video ini nih yang harus kamu hapus, ini nih video ini yang harus kamu edit. Jadi YouTube itu nggak bilang seperti itu. YouTube hanya ngasih gambaran kontenmu ini nih terindikasi konten yang digunakan ulang dan harus kamu edit atau kamu hapus. Nah, ya sebagai konten kreator lah bingung lah ya. Nah, di sini nih kecerdasan seorang kreator itu diuji. Nah, kalau kalian nggak jeli, ya selamanya channel kamu bakal didismount terus sob ya. Jadi saya ulik sendiri channel saya sendiri, saya short sendiri video saya, channel mana, konten mana yang sekiranya ini mengandung konten yang digunakan ulang. Saya short waktu itu ada konten ya memang saya tuh tempe channel kan waktu kan random ya, ada musik, ada apa ya, film pendek, ada komedi juga, ada wisata, ada vlog, pokoknya semuanya di tempe channel tuh ada. Game juga ada game juga ada game ya. Dan ini waktu itu saya cek ada salah satu konten yang isinya itu tentang video scribe. Kalau kalian belum tahu video scribe itu kayak animasi menulis, yaitu animasi apa ya, kayak tangan menulis gitu loh. Dia animasi menulis gitu. Waktu itu saya tuh hobi baca artikel. Nah, saya dapat ide gimana kalau ini saya bikin konten gitu kan. Nah, jadi sebenarnya waktu itu iseng-iseng aja bikin konten video scribe itu ya. Jadi saya bikin konten, saya sasar dengan judul-judul yang biasanya orang-orang suka tuh Indonesia tuh ya apa ya, kayak isinya tuh 18 plus, isinya pembahasan hal seperti itu atau kehidupan sehari-hari yang orang itu banyak nyari, kehidupan remaja, percintaan, semuanya. Yang artikel tuh isinya biasanya 5 hal yang bisa bikin kamu jatuh cinta atau pokoknya pembahasan umum. Nah, ini saya bikin versi video scribe, meskipun link sumbernya udah saya tempel di kolom deskripsi, tapi tetap aja nggak ngaruh. Soalnya apa, video scribe yang saya bikin itu cuma sekedar dia animasi tulisan tangan jadi video menulis gitu ya. Nah, ini nggak saya kasih narasi apapun, jadi saya biarkan animasi ini menulis sesuai artikel yang saya masukkan, terus saya upload di video dengan music YouTube audio library ya, backsoundnya audio library dari YouTube. Dan tetap aja nggak ngaruh ya. Waktu itu memang keren ya, viewnya banyak ya, nanjak banget ya, subscriber banyak juga, ada yang sebagian dari situ sih. Nah, di saat nanjaknya itu channel saya kena dismount karena konten yang digunakan ulang. Dan saya sepertinya jeli melihat ini nih konten yang terindikasi yang digunakan ulang, makanya langsung saya hapus. Meskipun kalau nggak salah waktu itu ya sampai 12 juta views ya. Ya sayang banget sih sebenarnya. Bayangin ya, berapa dolar yang didapat dari 12 juta views, banyak banget. Tapi mau gimana lagi, saya pengen channel yang saya kelola ini sehat. Ya udah, daripada ada satu benalu yang malah merusak reputasi channel saya, ya terpaksa saya hapus ya. Daripada nanti malah sakit hati terus-terusan ya, saya hapus semua konten yang berisi video scribe, jenis-jenis slideshow atau video yang tanpa narasi yang berasal dari artikel, atau ya pokoknya nggak menggambarkan ini nih ada humanity-nya, nggak ada orangnya gitu loh, nggak ada personalnya. Jadi seakan-akan ini nih robot gitu. Saya mikirnya kayak gitu. Yaudah saya hapus dan akhirnya pengajuan ulang dan yaudah, dan akhirnya dimonetisasi lagi ya channel saya, dan selamat waktu itu. Meskipun harus kehilangan berapa puluh juta views, nggak masalah buat saya, karena untuk perbaikan channel kadang-kala kita harus mundur satu langkah untuk maju 1000 langkah ya. Jadi jangan takut untuk melakukan hal-hal yang memang perlu dilakukan. Oke, itu tadi konten yang digunakan ulang. Nah, mungkin nanti bisa kalian cek ya, kalau misalkan kalian mengalami hal yang sama ketika
konten kamu terindikasi konten yang digunakan ulang dan harus didemonetisasi. Kalian short ya, apakah video kalian ini mengandung slideshow atau sistem pemberitaan yang enggak ada narasinya, cuma gambar-gambar atau animasi-animasi, itu sebaiknya kalian langsung hapus ya. Kalau diedit nanti 50-50 ya, takutnya kalau kalian edit terus pengajuan lagi ditolak kan sayangan. Mending dihapus lah ya. Saya aja berani, masa kalian enggak. Oke, itu konten yang digunakan ulang. Ingat, beda ya re-upload sama konten yang digunakan ulang. Yang kedua yaitu judul yang menyesatkan. Judul yang menyesatkan ini baru-baru ini nih munculnya ya. Meskipun ada banyak juga nih yang mengeluh soal judul yang menyesatkan ini. Ini sebenarnya ya, judul itu nggak harus murni judulnya yang menyesatkan, tapi bisa juga itu adalah tag atau kata kunci yang ditambahkan ke judul video untuk meningkatkan jumlah penayangan. Nah kan, jadi nggak hanya di judulnya saja, bisa jadi thumbnailnya, bisa jadi tag videonya, bisa jadi deskripsinya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan SEO itu wajib kalian cermati baik-baik ya. Jangan asal tempel aja, jangan mentang-mentang karena ada hal yang viral ya, ada hal yang lagi viral terus kalian dompleng nama di situ, kalian cantumin di tag di judul, padahal isi videonya nggak mengarah ke situ sama sekali. Itu namanya judul yang menyesatkan. Nah ini bakal didetek nih sama YouTube. Nah kemungkinan ya video-video dengan judul yang menyesatkan bakal kedetek kalau viewsnya udah mulai merangkak naiknya. Jadi buat kalian yang channelnya udah mulai berkembang, harus lebih hati-hati lagi ya. Mungkin kalau channel-channel kecil YouTube belum begitu ngelirik lah ya. Tapi kalau sekali videomu mulai agak berkembang, agak mulai viral juga, wah hati-hati, itu lebih rawan lagi sob ya. Jadi itu untuk judul yang menyesatkan. Segera pelajari ya, pelajari apa yang dimaksudkan judul yang menyesatkan. Kemudian kalian perbaiki semua SEO-nya, thumbnailnya, pokoknya semua harus kalian perbaiki. Kecuali kalau misalkan kalian pengen, ya saya cuma mencari subscriber, saya cuma mencari penonton, nggak nyari duit, ya terserah ya. Karena kalau channel kamu mau dimonetisasi atau mau menghasilkan duit, ya terpaksa patuhi kebijakan program partner YouTube ya. Terus kita lanjut di yang ketiga, pembahasan yang ketiga. Ini ada konten untuk kepuasan seksual. Kalau mendengar kata-kata ini jijik banget ya. Dulu saya kok bisa bikin konten kayak gitu ya. Nah ini yang terjadi di Tempe Gaming waktu pertama kali channelnya monetisasi. Sebulan kemudian atau tengah bulan kalau nggak salah langsung di disponsor ya. Jadi ini karena konten untuk kepuasan seksual. Saya ingat banget waktu itu pertama kali bikin konten di gaming, yaitu waktu itu gamenya saya lihat ratingnya itu memang 18+. Mungkin dari sebagian kalian juga ada yang udah tahu ya. Nah waktu itu saya memang ngejar ngejar subscriber, juga ngejar jam tayang. Waktu itu kan belum ada tanda-tanda monetisasi ya, tapi saya mau ngejar situ, mau ngumpulin 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Saya mau ngejar itu dulu dan ternyata memang kecapai ya. Waktu goal monetisasi udah goal ya, kemudian nggak lama setelah itu dismonetisasi karena konten untuk kepuasan seksual ya, padahal itu game ya. Cuma ya setelah dipikir-pikir, setelah saya baca ya, konten berisi tema seksual atau konten yang dikhususkan untuk tujuan kepuasan seksual. Pokoknya intinya semua yang berhubungan dengan seksual, entah itu game, entah itu animasi, entah itu kalian ngobrol-ngobrol soal kepuasan seksual dewasa, itu nanti lama-kelamaan bakal kena diskon tuh ya kalau nggak hati-hati. Serius, karena YouTube di tahun 2021 udah jelas kebijakannya udah sangat-sangat super ketat, apalagi pada masa pandemi COVID kayak gini. Jadi saran saya sekali lagi buat kalian yang memang ya menjadikan YouTube ini adalah platform untuk mencari duit atau mencari penghasilan, segera perbaiki channel kalian dari nol ya. Jadi kalian mulai sekarang nih, mulai setelah kalian nonton video ini, kalian short kembali video dari awal. Apakah channel saya, apakah konten yang saya miliki ini melanggar kebijakan YouTube? Apakah nanti akan berpotensi untuk dismonetisasi? Sebaiknya kalian cek kembali ya. Jangan sampai kalian udah ngejar view tinggi, udah subscriber meledak, di tengah jalan tiba-tiba
kena Dismon. Sayang banget sob ya, itu malah sakitnya minta ampun. Itu kayak kalian diputusin pas lagi sayang-sayangnya. Serius ya, serius, ini bakal sakit banget kalian. Nah, mumpung masih belum ya, mumpung kalian masih dalam tahap monetisasi, mumpung kalian channelnya masih berkembang, masih sedikit demi sedikit nanjak, segera perbaiki ya. Kalau memang itu kalian nyari duit ya, itu tujuannya memang nyari duit. Tapi kalau tujuannya cuma sekedar pengen nyari views, pengen nyari bikin dapat kenangan atau dapat apa ya, whatever lah, terserah kalian mau ngelakuin apa aja. Tapi saya di sini bicara soal apa ya, gimana cara channel kita supaya aman nih dari dismonetisasi. Oke, ya sobat tempe, kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja kalian komen di bawah, karena saya tuh hobi banget baca-baca komen kalian dan nge-love ya nge-love juga, itu seneng banget. Jadi kalau ada masukan, ada saran, kritik, silahkan komen ya. Semoga aja kita bisa sama-sama berkembang ya. Oke sobat tempe, ingat sekali lagi jangan lupa tombol subscribe untuk informasi terbaru selanjutnya dari Tempe Channel. Oke, see you next time, bye bye.